你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相国，境界最毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。还是早点。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah kembali ke tempat di mana klan iblis kuno tinggal sementara, Han Fei, Hua Mou, dan yang lainnya segera berkumpul dan bertanya tentang situasinya. Anda tidak perlu memperhatikan sekelompok orang yang membosankan. Li Rong berkata dengan acuh tak acuh, lalu memandang Yang Ke dan bertanya. Tetapi Tuan, tampaknya Tuan besar klan monster masih ada di sana sekarang. Bagaimana Anda akan menghadapinya? Lagi pula, semua orang di klan monster adalah master yang hebat dan bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Ya, Anda bisa terus menunggu di sini dan saya harus pergi ke sana untuk berbicara dengan Guru Agung. Yang Ke menurutkan kening, karena lebih mudah meminta dewa daripada mengusirnya. Terakhir kali, dia harus memprovokasi master klan iblis. Jika tidak berjalan dengan baik, dia mungkin harus terjatuh. Meskipun dia tidak takut dengan klan monster, dengan kekuatan yang dia miliki sekarang, jika ada konflik, itu tidak akan berakhir dengan baik. Bagaimanapun dia akan tetap bertetanggaan di masa depan, dan hutan lautan binatang ada di dekatnya. Setelah beristirahat sebentar, Yang Ke terus memimpin Li Rong menuju Tanah Suci 9 Surga. Setengah hari kemudian, di sebuah istana di Tanah Suci 9 Surga, penguasa agung klan iblis yang menutup matanya untuk merasakan jalan surga. Tiba-tiba dia membuka matanya dan melihat ke satu arah dengan penuh perhatian. Mata sedalam bintang besar itu sepertinya mampu menembus banyak rintangan, dan mereka tiba-tiba melihat Yang Ke dan Li Rong. Yang Ke yang sedang berjalan berhenti, menyeringai dan melihat ke dalam kehampaan. Bahkan wajah cantik Li Rong serius, menatap ruang itu, kemudian energi iblis diam-diam melonjak di tubuhnya. Setelah beberapa saat, Tuan Agung yang sedang duduk di aula utama, menarik pikiran spiritualnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Tuanku, apa yang terjadi? Cai De bertanya dengan curiga di sisi aula. Bocah itu sudah kembali. Tuan Agung berkata sambil tersenyum. Sepertinya dia ingin merebut kembali Tanah Suci 9 Surga. Benar itu, Cai De sedikit mengernyit. Maksud Anda, Yang Ke? Siapa lagi selain dia? Tuan Agung mengangguk ringan. Dia kembali secepat ini. Ini baru kurang dari 3 tahun. Cai De menurutkan kening. Aura di sini jauh lebih kaya daripada hutan di lautan binatang. Ada ramuan dan batu kristal. Kami telah memperoleh banyak hal di sini dalam beberapa tahun terakhir. Jadi saya tidak ingin menyerah di sini. Mendengar itu, Tuan Agung memandangnya sambil tersenyum. Lalu, apa yang Anda inginkan? Saya telah membuat perjanjian dengannya sebelumnya, hanya untuk menjaga Tanah Suci 9 Surga atas namanya, bukan untuk menempati tempat ini. Sekarang dia telah kembali, tentu saja properti itu harus kembali ke pemilik aslinya. Dan dia agak baik kepada klan iblis kita. Tanpa dia, masalah kolam transformasi tidak akan terpecahkan. Apakah tidak ada jalan lain? Cai De bertanya dengan serius. Anda bisa berpura-pura nakal. Tuan Agung terkekeh, seolah sedang bercanda dan melambaikan tangannya. Pergilah dan sapa dia. Cai De menundukkan kepalanya sebagai jawaban dan menghilang dalam sekejap. Di pinggiran salah satu dari 9 puncak, tepat ketika Yang Ke dan Li Rong datang ke sini, sesosok tubuh kekar jatuh dari langit, menyebabkan tanah berguncang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Siapa yang datang ke wilayah klan monster saya? Jika Anda tahu, cepat keluar dari sini. Jika tidak, jangan salahkan kakek karena bersikap kasar. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dengan tampilan yang agung dan menatap Yang Ke dan Li Rong. Namun saat berikutnya, ekspresi pria klan iblis yang kuat ini menjadi terkejut. Wilayah klan monster? Yang Ke juga tersenyum.
Saudara Kuang, ini tidak benar. Ini adalah tanah suci 9 surga milik saya. Kapan itu menjadi wilayah klan monster Anda? Yangke? Kuang Si berteriak dan berlari ke depan dengan marah. Ekspresi Lirong menegang. Setelah melihat Yangke tidak memberikan instruksi apapun, dia hanya menatap pria liar dengan surai di depannya dengan waspada. Setelah bergegas ke depan, singa gila itu tertawa dan berkata, "Entah siapa orang buta itu, ternyata itu Anda. Kenapa Anda tidak menyapa terlebih dahulu ketika Anda datang ke sini? Bukankah Anda di sini untuk menyapa? Kita tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun." Saudara Kuang tampaknya telah berkembang pesat. "Terima kasih." Kuang Si tidak bisa menahan kegembiraannya. Berkat batu kristal yang ditambang dari tanah suci Anda dan ramuan yang disempurnakan oleh para alkemis. Jika tidak, saya tidak akan membuat kemajuan sebesar itu. Tapi dibandingkan dengan itu, bagi Anda, itu sepertinya tidak penting. Kenapa Anda berada di level yang sama dengan saya? Terakhir kali dia melihat Yangke, dia masih selangkah lebih maju darinya. Tapi sekarang, Yangke sebenarnya berada di alam transenden tingkat ketiga. Kuang Si awalnya berpikir bahwa kemajuannya cukup cepat, tetapi sekarang ketika dia membandingkannya dengan Yangke, dia merasa sedikit iri. "Maksud saya, Anda kembali begitu cepat. Tidakkah Anda ingin kembali ke tempat ini?" tanya Kuang Si sambil meringis. "Ya, saya telah menyerahkan tanah suci untuk Anda selama 2 atau 3 tahun, dan itu cukup lama. Anda pasti telah menambang banyak kristal dan benda lainnya, kan? Ini baru 2 atau 3 tahun. Kuang Si tampak sangat tidak puas. "Lupakan saja, lagi pula bukan giliran saya untuk mengkhawatirkan masalah ini. Apakah Anda akan menemui Tuan Besar? Tuan Besar seharusnya berada di istana di gunung di tengah sekarang. Tapi saya tidak akan menemani Anda, karena Nona Caide di sini untuk menjaga gerbang gunung. Anda tidak perlu menemani saya, karena seseorang telah datang untuk menyambut saya." Yangke terkekeh dan melihat awan berwarna-warni yang mendekat dengan cepat dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, kupu-kupu berwarna-warni itu mengepakkan sayapnya. Tiba-tiba muncul di depan Yangke. Kemudian, dia hanya menatap Yangke dan ringan dan mengalihkan perhatiannya ke Lirong. Sebagai orang kuat yang telah mencapai tingkat kesucian kedua, Caide merasakan tekanan dari Lirong. Perasaan ini tidak bisa dijelaskan dan itu membuatnya ingin bersaing dengannya. "Nona Caide." Yangke tersenyum dan mempalkan tinjunya. Caide kemudian mengalihkan pandangannya menatap Yangke dan berkata, "Apa yang Anda lakukan di sini?" Yangke tercengang saat mendengar ini. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Tentu saja saya akan pergi menemui Tuan Agung dan memintanya untuk memenuhi perjanjian sebelumnya." Caide merutkan kening, kemudian dia berkata dengan suara yang dalam, "Jika tentang 9 puncak ini, bagaimana kalau membiarkan klan kita menggunakannya selama beberapa tahun lagi? Bukankah ini buruk?" Yangke merasa tidak berdaya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Orang-orang saya masih menunggu di luar dan ingin tinggal di sini. Ini hanya beberapa tahun. Dalam beberapa tahun, kita pasti akan mundur dari sini," kata Caide dengan serius. Mendengar itu, Yangke tampak sedikit tidak senang dan merutkan kening. "Apakah ini yang dimaksud Tuan Agung atau apa ini niat Anda sendiri?" "Tuan Agung bukanlah orang yang mengingkari janjinya yang saya maksud. Jika Anda setuju, saya bisa memberi Anda beberapa keuntungan." "Bagaimana jika saya tidak setuju?" Yangke mencibir. "Saya akan membuat Anda setuju." Caide memandang Yangke dengan sedikit keras kepala. Yangke menghela nafas dan berkata dengan tidak sabar, "Saya terlalu malas untuk berbicara dengan Anda. Lirong, bantu saya memberikannya pelajaran." "Iya." Lirong menjawab dengan santai dan dengan goyangan tubuhnya yang halus, dia muncul tepat di depan Caide. Namun Caide mengabaikannya, kemudian melambaikan tangannya dan cahaya warna-warni menyelimuti Yangke. Tapi cahaya itu mengandung kekuatan luar biasa, dan itu langsung menyelimuti Yangke seolah-olah dia mencoba menahannya. Tapi saat berikutnya, mata indah Caide tertegun karena pada saat ini,
dia benar-benar kehilangan jejak Yangke. Dalam cahaya warna-warni, terjadi fluktuasi energi yang aneh, dan Yangke menghilang seperti hantu. Ketika dia merasakannya sekali lagi, auranya telah muncul di puncak gunung lebih dari 10 mil jauhnya. Namun, meskipun Caide bingung, dia tidak punya waktu untuk memikirkan secara mendalam tentang metode apa yang digunakan Yangke untuk melepaskan diri dari belenggu kekuatan alam suci tingkat kedua. Karena serangan Lirong telah tiba, dan dia harus menguatkan dirinya untuk melawan. Di depan aula utama, Yangke muncul dengan santai dan berjalan lurus ke depan, memasuki aula utama. Dia melihat penguasa agung klan iblis menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Tuan Agung, sudah lama tidak bertemu. Yangke menyapa dan berjalan ke arahnya. Tuan Agung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak butuh waktu lama, rasanya seperti saya baru melihatnya kemarin." Apa yang dikatakan Tuan Agung sangat tidak bertanggung jawab. Kemarin sudah hampir 3 tahun. Saya di sini untuk mengambil kembali wilayah milik saya. Jangan khawatir, saya tidak akan tinggal di sini dan pergi. Tuan Agung tertawa kecil. Caide mengambil tindakan atas inisiatifnya sendiri, dan saya akan menegurnya. Tapi siapa yang Anda bawa? Aneh. Apa yang aneh? Tanya Yangke dengan bingung. Mirip dengan Anda, meskipun tingkat kultivasinya dapat dilihat secara sekilas, tetapi tidak sama dalam hal pertarungan. Sepertinya dia dapat tampil melebihi level tersebut. Tuan Agung, Anda terlalu banyak berpikir. Yangke menggelengkan kepalanya dan tidak membahas topik ini lebih lanjut. Oke, beri saya waktu setengah bulan, saya akan membiarkan anggota klan mengungsi dari sini. Ekspresi Tuan Agung menjadi serius lagi. Saya harap setelah kejadian ini kita masih bisa berhubungan baik. Itu wajar, saya juga berharap mendapatkan banyak bahan obat untuk sulit ditemukan dari Anda. Sama seperti ketika Tuan Suci yang lama masih hidup, semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ini yang terbaik. Tuan Agung mengangguk puas. Yangke juga sangat puas. Awalnya dia mengira perjalanan ini akan sedikit merepotkan, tapi dia tidak menyangka Tuan Agung begitu mudah diajak bicara, sehingga Yangke merasa lebih nyaman ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Setelah berbicara beberapa saat, Tuan Agung tiba-tiba berkata, "Tapi nak, ada sesuatu yang saya tidak begitu mengerti. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya secara detail?" "Ada apa?" tanya Yangke dengan curiga. "Kenapa saya merasakan energi monster dari Anda? Meskipun sangat ringan dan lemah, memang ada jejak aura monster. Dan aura monster ini sepertinya tidak biasa. Dan itu adalah aura monster milik seorang. Dengan garis keturunan yang sangat mulia dan berbeda dari aura saya." Mendengar itu, ekspresi Yangke berubah, mengetahui bahwa apa yang dirasakan Tuan Agung pastilah aura Kaisar Naga. Dan wujud asli Tuan Agung adalah naga guntur api merah, yang memang ada hubungannya dengan naga asli. Seperti yang diharapkan dari monster, indera penciumannya cukup sensitif. "Terakhir kali saya melihat Anda tidak memiliki aura ini. Jadi apa yang Anda temui dalam beberapa tahun terakhir ini?" tanya Tuan Agung sambil menatap Yangke dengan serius. "Saya tidak menemukan apapun, saya hanya berjalan berkeliling dan melihat-lihat." Tuan Besar tertawa terbahak-bahak mengetahui bahwa Yangke tidak ingin berbicara lebih banyak, jadi dia tidak memaksanya. Setelah menyepakati waktu dengan Tuan Agung, Yangke pergi, hanya menunggu setengah bulan, datang dan terima tanah suci 9 surga. Di luar 9 puncak, Lirong dan Caide masih bertarung di langit. Meski ini bukan pertarungan hidup dan mati, dua orang kuat dengan tingkat kultivasi yang sama masih bertarung dengan cara yang menggemparkan. Sehingga fluktuasi pertempuran menarik banyak anggota klan monster yang kuat untuk menonton di bawah. Dan bahkan Guangxi menyaksikan dengan penuh minat. Siapa yang lebih kuat? Yangke mendekat dan menatap ke langit untuk bertanya. Wanita yang Anda bawa lebih kuat. Dia sepertinya belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dan Nona Caide dipaksa panik. Guangxi sangat tertarik dan berkomentar di sana. Dia terkekeh dan berkata, "Sungguh menyenangkan melihat wanita cantik berkelahi. Pakaian Tuan Caide robek. Sangat menyenangkan untuk ditonton."
Hati-hati, jika Cade mendengar ini, dia akan memotong lidah Anda. Yang segera memperingatkan. Benarkah? Guangxi cukup terkejut dan berkata dengan panik. Saya mengatakannya dengan sangat pelan, jadi dia tidak dapat mendengarnya. Dinding juga punya telinga. Yang menoleh ke samping sambil tersenyum. Mengikuti pandangannya, Guangxi menoleh dan melihat wanita kucing itu menguping pembicaraan. Setelah menyadari bahwa dia ditemukan, wanita kucing itu tersenyum dan meluruskan tangan kepada Guangxi. Saya tidak perlu memberitahu Nona Cade jika Anda memberikan semua kristal Anda, kata wanita kucing itu dengan penuh semangat. Kakak ipar, saya hanya punya 10 batu kristal yang tersisa. Guangxi memohon dengan ekspresi pahit di wajahnya. Saudaraku, Anda harus berpura-pura tidak mendengarnya dan saya Guangxi akan mengingat kebaikan ini selama sisa hidup saya. Saya tidak peduli, berikan saja apa yang Anda punya. Wanita kucing mendengus dingin. Mendengar itu Yangke tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mengabaikan mereka dan berteriak ke langit. Lirong, ayo pergi! Mendengar panggilan Yangke, Lirong segera mundur dengan tenang. Kemudian dia menatap Cade dengan matanya yang indah dan terbang ke bawah. Datang ke sisi Yangke, lalu mengikutinya pergi. Sambil berdiri di udara, Cade terengah-engah. Dadanya naik turun dan hatinya dipenuhi rasa takut yang berkepanjangan. Jelas dia tidak menyangka bahwa lawannya yang juga berada di tingkat kesucian 2 akan jauh lebih kuat darinya dalam pertempuran. Setelah bertarung begitu lama, dia benar-benar tertekan dan tidak pernah menang. Dan di sisi pihak lain, dia terlihat tetap tenang. Wanita ini sangat kuat. Cade terkesan sekaligus enggan. Namun dia tidak mengejar, tetapi setelah melihat Yangke dan wanita itu pergi, dia merenung sejenak, lalu melompat dan terbang menuju aula utama. Dilihat dari penampilan Yangke, sepertinya dia telah mencapai kesepakatan dengan Tuan Agung. Meskipun Cade tidak mau menyerahkan tanah suci 9 surga begitu saja, dia tidak berani menyentuh wajah Tuan Agung. Lagi pula, Tuan Agung hanya memerintahkannya untuk bersikap nakal, jadi dia akan menurutinya. Tuanku, apakah masalahnya sudah selesai? Lirong bertanya dan lembut dalam perjalanan pulang. Ya, Tuan Agung cukup mudah diajak bicara dan bersedia memenuhi perjanjian sebelumnya. Itu bagus. Lirong tampak lega dan mengikuti Yangke selangkah demi selangkah, kemudian merucutkan bibir merahnya seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu. Merasakan keanehannya, Yangke tersenyum dan berkata, jika ada yang ingin Anda tanyakan, tanyakan saja, tidak perlu ditahan. Sejak meninggalkan alam Siosuan, dia menemukan bahwa sikap klan iblis kuno terhadapnya telah berubah menjadi lebih hormat, bahkan lebih patuh dari sebelumnya. Sikap mereka secara tidak terlihat telah meningkatkan status Yangke di hati klan iblis kuno. Hal ini membuat Yangke sedikit tidak nyaman. Saya hanya ingin tahu apakah klan saya telah membawa banyak masalah kepada Tuan. Lirong tersenyum meminta maaf. Kebencian antara klan manusia dan iblis terlalu dalam. Jika kami mengikuti Anda, kami pasti akan menimbulkan beberapa masalah yang tidak perlu. Manusia kuat yang telah mengikuti semuanya adalah bukti terbaik. Jika kita benar-benar bertarung dengan mereka hari ini, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, Tuan pasti akan menjadi sasaran ribuan orang. Ini adalah harga yang harus saya bayar untuk mengendalikan kekuatan klan iblis kuno. Jadi Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Yangke menggelengkan kepalanya. Lagi pula, saya tidak perlu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Karena hal yang paling penting bagi saya adalah teman-teman saya. Jika mereka hanya berani memprovokasi saya, dan saya tidak dalam posisi yang baik, maka mereka adalah musuh saya. Jadi alasannya sederhana dan jelas. Adapun kebencian antara manusia dan iblis, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Mendengar itu, mata indah Lirong bersinar dan diam-diam dia terkejut karena Yangke berpikiran terbuka. Bahkan klan iblis kuno mereka yang telah dilarang di dunia kecil misterius selama ribuan tahun masih memiliki gagasan yang mengakar untuk menolak pengembangkangan dan orang luar. Jadi mereka secara alami akan merasa tidak nyaman. Tapi di sini,
Yangke tidak banyak konsep dalam persaingan. Dia menerima klan iblis kuno, dia bahkan berurusan dengan penguasa besar klan monster, dan menjadi saudara dengan pria klan monster yang kuat itu. Dia tampaknya tidak memiliki keraguan sehingga dia mengejutkan Lirong berulang kali. Tuan, yakinlah, setelah semuanya beres, saya dan beberapa komandan lainnya pasti akan menahan anggota klan untuk mencegah mereka berkonflik dengan anggota asli Tanah Suci Sembilan Surga. Dan mereka juga tidak akan melakukan apapun yang mempermalukan Tuan. Lirong meyakinkan. Tidak perlu melakukan ini dengan sengaja. Bagi saya, Anda dan yang lainnya adalah bawahan saya. Begitu pula orang-orang di Tanah Suci Sembilan Surga. Dan saya akan meratakan semangkok air ini. Terima kasih, Tuan. Lirong sedikit bersyukur, karena Yangke tidak memiliki prasangka buruk terhadap mereka, karena dia berasal dari ras iblis. Dan Lirong diam-diam merasa bahwa klan iblis kuno telah menemukan tuan yang baik. Setelah kembali ke tempat tinggal sementara klan iblis kuno, Yangke memberitahu beberapa pemimpin bahwa dia akan dapat mengambil alih Tanah Suci Sembilan Surga dalam waktu setengah bulan. Jadi Yangke membiarkan mereka mengatur agar semua anggota klan tinggal di sini selama setengah bulan dan bersiap memasuki 9 puncak ketika batas waktunya habis. Setelah semua komandan menerima perintah dan turun satu demi satu untuk membuat pengaturan, tidak ada masalah tinggal di sini selama setengah bulan. Klan iblis kuno baru saja muncul kembali di dunia dan setiap tempat terasa baru dan membuat penasaran bagi mereka. Kebetulan kesempatan ini bisa mereka manfaatkan untuk bereksplorasi dan mengenal lingkungan sekitar. Bagaimanapun, mereka mungkin harus tinggal di 9 puncak untuk waktu yang lama di masa depan. Jadi anggota klan iblis kuno dikirim dalam kelompok kecil untuk melihat situasi sekitar. Mereka yang tinggal mulai membangun tenda sederhana, mencari bahan-bahan dan sibuk. Namun ada banyak kemakmuran. Saat ini, sedikit suara langkah kaki terdengar dari samping, dan Yangke yang sedang duduk di bawah naungan pohon melihat sekeliling, kemudian menemukan Wuji yang terbungkus jubah hitam, berjalan menuju ke arahnya. Ketika dia mendekat, Wuji mengangguk sedikit. Tuan Suci, di mana murid sekte dunia bawah Anda? Yangke bertanya. Dia sepertinya tidak melihat siapapun dari sekte dunia bawah sekarang. Saya telah meminta wakil ketua sekte untuk membawa mereka kembali terlebih dahulu. Baiklah, mereka akan mengirimkan beberapa perlengkapan sebentar lagi, kata Wuji dengan serius. Kerja bagus. Yangke segera memuji. Tuan Suci Yang, sama-sama. Wuji tersenyum. Mulai sekarang kita semua akan menjadi tetangga. Ini hanya masalah sepele. Tidak ada gunanya disebutkan. Setelah jeda, Wuji bertanya lagi. Tuan Suci Yang, bagaimana rencana Anda menangani urusan istana Posuan dan istana jiwa perang? Bagaimana menurut Anda? Yangke bertanya. Wuji merenung sejenak. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun Yang Ao, Choguan, dan yang lainnya telah tewas di pegunungan bersalju yang tak berujung, dan prajurit alam transenden dan alam suci yang dimiliki oleh kedua kekuatan ini telah menderita kerugian besar, mereka masih memiliki beberapa murid di bawah sekte mereka. Jumlah masing-masing sekte itu cukup banyak, 3 hingga 4.000 orang. Meskipun 3 atau 4.000 orang ini bukanlah banyak master, tetapi mereka adalah fondasi dari sekte masing-masing. Bunuh mereka semua, kata Yangke dengan tegas. Mendengar itu, Wuji terkejut dan menjadi pucat. Melihat ekspresi Wuji, Yangke tersenyum dan melanjutkan. Itu tidak realistis, tapi bukan ide yang baik untuk mengusir mereka, karena tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan berkeliaran di sini dan menimbulkan masalah. Apa yang dikatakan Tuan Suci adalah benar. Wuji mengangguk setuju. Lagi pula, mereka pasti tidak tahu bahwa Zhang Ao dan Zhao Guan dan yang lainnya telah meninggal. Begitu mereka mengetahuinya, pasti akan ada kekacauan di dalam diri mereka. Pada saat itu adalah kekacauan yang tidak bisa dibersihkan. Katakan pada saya, apa pendapat Anda? Yangke memandangnya. Menurut saya lebih baik menyerap mereka dengan 2 sekte dan murid yang begitu banyak.
selalu ada beberapa orang dengan kualifikasi luar biasa yang bisa menjadi master di masa depan. Jika mereka dilatih, mereka juga bisa menjadi andalan. Menyerap tidak apa-apa, dan Anda bisa menangani masalah ini sendiri. Yang melambaikan tangannya. Mendengar itu, Wuji tercengang. Mengapa Tuan Suci tidak maju? Saya tidak tertarik pada orang-orang itu, dan sulit bagi saya untuk muncul sekarang, karena saya telah membawa sekelompok iblis. Yang terkekeh dan berkata dengan penuh arti, Tuan Suci, saya dapat mengambil kesempatan ini untuk memperkuat sekte dunia bawah saya. Siapa yang bisa diserap akan diserap, dan mereka yang tidak bisa diserap akan diusir. Istana Posuan dan Istana Jiwa Perang juga dianggap kekuatan yang baik, dan mereka pasti memiliki banyak cadangan di dalamnya. Setelah berbicara, ekspresi Wuji berubah. Dia berpikir sejenak dan mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Terima kasih Tuan Suci atas bantuan Anda. Sebelumnya, 3 kekuatan ini selalu bergantung pada Tanah Suci 9 Surga untuk bertahan hidup. Di antara mereka, Istana Posuan adalah yang terkuat. Zhang Ao memiliki budidaya yang mencapai alam suci tingkat kedua, diikuti oleh Istana Jiwa Perang, dan Sekte Dunia Bawah yang menjadi terlemah. Sekarang, Wuji telah menerima kesempatan emas, jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Sekarang, tidak ada orang kuat di kedua sekte ini, jadi mereka tidak bisa melawannya. Sebagai pemimpin sebuah sekte, jika dia tidak bisa melakukan ini, akan sia-sia dia berkultivasi ke alam suci. Sekarang, Wuji sepertinya telah melihat pemandangan di mana sekte dunia bawah menyerap 2 kekuatan ini, sehingga sektenya akan tumbuh menjadi lebih kuat. Namun selain senang, dia juga merasa sedikit sedih. Jika Yang Ao dan Cao Guan tidak melakukan dosanya sendiri, di mana saat ilmu sihirnya muncul di permukaan, dia diam-diam merasa bahwa mengikuti Yang Ke benar-benar memiliki masa depan yang cerah. Tidak lama kemudian, dan dia tidak berkontribusi banyak, peluang besar muncul di hadapannya. Dalam kegembiraan, Wuji segera menyatakan bahwa dia akan segera kembali ke sekte untuk menangani masalah ini, dan mengundang Yang Ke untuk menemaninya di sekte dunia bawah selama beberapa hari. Bagaimanapun, dia harus menunggu di sini selama setengah bulan. Jadi dia tentu ingin mengambil kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik dengan Yang Ke. Namun Yang Ke menolak ajakannya. Sekte dunia bawah Anda hanya beberapa ratus mil jauhnya dari sini. Jadi Anda bisa menunggu sampai saya ingin pergi ke sana suatu hari nanti. Jadi lupakan saja saat ini. Yang Ke memandangi orang-orang klan iblis kuno yang sibuk di sekitarnya dan merasakan meninggalkan mereka sekarang bukanlah pilihan yang baik. Mendengar itu, Wuji juga tidak memaksanya. Kemudian dia minta maaf dan pergi. 1 hari kemudian, murid-murid sekte dunia bawah kembali dan membawa sejumlah besar kebutuhan sehari-hari, yang cukup bagi ribuan orang untuk tinggal di sini selama setengah bulan. Yang membuat Lirong dan yang lainnya sangat puas dengan tawaran Wuji. Sekarang, tenda didirikan satu demi satu di hutan, dan anggota klan iblis kuno tinggal di dalamnya dalam kelompok dengan rasa ingin tahu, dan mereka sangat sibuk setiap hari. Di tenda terbesar, Yang Ke duduk bersila di atas selimut tebal yang mewah, dan dia terbenam dalam lautan kesadaran. Kemudian mulai menyempurnakan bola energi dari jiwa Zhang Ao. 2 bulan lalu, setelah Zhang Ao meninggal, mata iblis penghancur dunia mengeluarkan energi jiwanya, dan Yang Ke mengaturnya di sudut khusus. Bagaimanapun, Yang Ke ingin mengorek ingatannya untuk melihat apakah apa yang dia katakan tentang rahasia langit berbintang sebelum dia meninggal benar. Alih-alih menggunakan mata iblis penghancur dunia untuk memurnikan bola energi ini, Yang Ke hanya membimbingnya dengan hati-hati. Kemudian dengan pikirannya, dia menjelajahi dan mengintip ingatannya sedikit demi sedikit. Setelah seseorang meninggal, energi jiwa yang tertinggal berisi pengalaman hidup orang tersebut dan seluruh emosinya. Jika dibiarkan begitu saja, tidak butuh waktu lama untuk menghilang antara langit dan bumi. Tentu saja ada juga orang kuat yang jiwanya cukup kuat untuk bertahan lama, dan kemudian mereka bisa merebut tubuh orang lain yang cocok dengannya. Namun, energi jiwa seperti itu rumit dan berbahaya. Bahkan master yang berspesialisasi dalam kekuatan kesadaran spiritual
mereka tidak berani dengan mudah mencampuri dan membaca pikiran orang lain. Karena satu gerakan yang ceroboh itu akan mempengaruhi sifat dan ingatannya sendiri. Bahkan pemikirannya sendiri bisa menjadi bingung. Adapun Yangke hanya berani melakukan ini karena dia memiliki api kesadaran ilahi. Meski begitu, Yangke harus berhati-hati agar ingatan dan pemikiran Zhang Ao tidak mempengaruhi dirinya saat mengintip. Segera adegan demi adegan berlalu di depan mata Yangke. Semuanya adalah hal yang dialami Zhang Ao selama hidupnya. Meskipun adegan-adegan ini terputus-putus dan tidak koheren, Yangke memperhatikannya dengan santai dan mengabaikannya. Namun kekuatan kesadaran spiritualnya terkuras dengan sangat cepat, dan Yangke harus beristirahat hampir setiap 2 jam. Kemudian melanjutkan penyelidikan sampai pemulihan selesai. Tidak sampai 5 hari kemudian, Yangke akhirnya melihat sekilas rahasia langit berbintang dari ingatan yang tersebar dan tidak berguna. Hutan batu bergerigi terlihat samar-samar, dengan pilar batu berdiri di atas tanah berumput. Disinilah Zhang Ao mengambil banyak batu aneh, dan batu esensi darah juga ditemukan olehnya di sini. Di bidang penglihatan Yangke, Zhang Ao sepertinya telah menggerakkan beberapa tangan dan kaki. Pintu masuk ke terowongan kosong tiba-tiba terbuka. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Zhang Ao menyelam ke dalamnya. Saat berikutnya, dia berada di langit berbintang yang luas, dikelilingi oleh bintang-bintang, dan kekuatan kehampaan yang menakutkan membuat Yangke merasakan hal yang sama ketika dia ingin melihat lebih dekat. Pemandangan itu terputus secara misterius, dan kesadarannya kembali, sehingga Yangke menghela nafas dalam-dalam. Meskipun dia tidak bisa melihat di mana hutan batu itu berada, itu seharusnya berada di istana Posuan. Dan dia bisa mengetahuinya hanya dengan bertanya. Sambil berpikir, mata iblis penghancur dunia terbuka, kemudian cahaya keemasan ditembakkan, dan ansih jiwa Zhang Ao sepenuhnya dimurnikan. Setelah mengetahui ingatan Zhang Ao tentang rahasia langit berbintang, Zhang Ke langsung menyempurnakan energi jiwanya, dan dia memperoleh wawasan dan pengamahamannya sendiri tentang jalan surga dan seni bela diri, sehingga pengembangan karakter Yangke sendiri sedikit meningkat, namun tidak signifikan. Seiring meningkatnya kekuatan Yangke, manfaat pemurnian energi jiwa seseorang setelah kematian semakin berkurang. Namun dengan metode ini, Yangke tidak perlu khawatir akan menemui hambatan dalam budidayanya. Selama dia membunuh beberapa prajurit tingkat tinggi pada waktu yang tepat dan menyerap wawasan mereka, Yangke akan dapat berlatih dengan lancar. Tapi premisnya adalah tubuh fisiknya harus dapat mengimbanginya. Tapi dengan tingkat mental Yangke saat ini, tidak ada hambatan sebelum mencapai kesucian tingkat ketiga. Memusatkan pikirannya, Yangke perlahan berdiri, dan ketika dia hendak keluar untuk melihat, suara tajam Han Fei tiba-tiba datang dari jauh. Siapa itu? Saat berikutnya, hawa dingin yang menembus jantung memenuhi udara, dan suara pakaian berburu terdengar di telinga, seolah-olah Han Fei sedang mengejarnya. Yangke merutkan kening keluar dari tenda dan melihat banyak iblis kuno berkumpul, menunjuk ke satu arah. Tuanku, Lirong bergegas untuk melindungi keselamatan Yangke. Tendanya berada tepat di sebelah tenda Yangke, dan jaraknya tidak lebih dari 5 kaki. Apa yang terjadi? Yangke bertanya sambil melepaskan pikiran spiritualnya untuk menyelidiki situasi di sana. Sepertinya seseorang telah mengintip ke sini beberapa hari terakhir ini, tapi kami belum dapat mengetahui siapa orang itu. Komandan Han Fei seharusnya menyadarinya dan mengusirnya. Anda bahkan tidak menyadarinya. Yangke terkejut. Ya, orang itu sangat pandai menyembunyikan auranya. Dia tampaknya mampu menyembunyikan dirinya sepenuhnya, seolah-olah dia tidak ada. Alis gelap Lirong mengembun menjadi garis tipis. Ini menarik. Yangke menyeringai. Meskipun Lirong berada di alam suci tingkat kedua, dia tidak lebih buruk dari seorang jenderal iblis dalam pertarungan sebenarnya. Tapi dia bahkan tidak dapat mendeteksi musuh yang datang. Dan satu-satunya orang terdekat yang bisa melakukan ini adalah penguasa agung klan monster. Namun Yangke telah mencapai kesepakatan dengannya, dan tidak mungkin bagi Tuan Agung untuk mengingkari janjinya. Apalagi datang untuk memata-matai apa yang terjadi di sini karena bosan.
Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.